Santri tidak boleh berambut gondrong, kecuali putri. Nah, ya kecuali putri, tidak boleh berambut seperti laki-laki. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudirul Ma'had Al-Mukarramun, para asatizah, anak-anakku, putra-putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat saja ya. Ulama kita mengatakan al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Perkara yang benar, perkara yang hak, tapi tidak ada aturannya, tidak ada tata tertib, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Maka dari itu ya, semua instansi pemerintah, instansi lembaga pendidikan, itu semua pasti ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan yang wajib kita lakukan dan ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Begitu juga dengan pondok kita tercinta Al-Islah Darul Mujtaba, itu ada aturan-aturan untuk mengikat kita, memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang sudah dibayankan hidayah tadi. Dapatkan ilmu yang bersih, dapatkan ilmu yang barokah. Itu tidak gratis ya. Tidak serta-merta kita belajar apapun kita inginkan kemudian kita dapatkan, tidak. Ada aturan-aturan yang harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Maka dari itu pondok pesantren kita ini ada beberapa aturan-aturan ya, tata tertib pondok. Yang pertama seperti yang sudah mungkin yang anak-anakku yang baru, yang putra-putri pernah baca ketika kalian datang pertama ke sini, dan juga pernah dibacakan secara umum oleh Ustaz Saiful ketika serah terima santri. Yang pertama itu apa? Tinggal di asrama 24 jam. Tinggal di asrama 24 jam. Maka seperti yang dikatakan tadi, jangan sampai ada santri yang keluar pondok. Karena apa? Ketika kalian sudah sampai di sini, rumah kalian itu ya pondok. Rumah kalian itu adalah pondok. Dan bapak-bapak kalian itu ya yang ada depan kita semua ini. Mulai dari Ustadz Kursi sampai Ustadz Suhaibi. Dan ibu-ibu yang putri juga seperti itu. Ini yang di depan ini walaupun tidak terlihat, ini adalah bapak-bapak kalian. Dan yang duduk di depan itu adalah ibu-ibu kalian. Jadi apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, jangan ceritakan ke bapaknya, jangan cerita ke ibunya, ceritakan kepada bapak pondoknya. Siapa di sini? Lihat, nanti diperkenalkan. Ya. Ustadz, garam di dapur habis. Jangan cerita garam habis ke rumah. Ya. Ya. Bapak nek mau mangan baru. Jangan cerita ke bapaknya, cerita ke ustadz-ustadz di sini. Ustadz, tadi saya nggak dapat nampan. Nah, karena apa? Nomor satu kan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di pondok. Maka dari itu tinggal 24 jam di pondok itu adalah tata tertib kita. Yang kedua itu apa? Wajib sholat berjamaah. Wajib sholat berjamaah. Yang ketiga, wiridan, manzil, ya, hizib itu wajib. Demikian juga pada malam Jumat
itu sholawatan juga hukumnya wajib. Tata tertib ya, bukan kita mewajibkan yang tidak wajib, bukan. Kemudian sebagai yang tertulis juga ada program takmir masjid. Takmir masjid 1 hari bagi santri yang berumur 15 tahun ke atas, atau memang yang sudah dianggap layak untuk ikut takmir masjid, yang nanti akan dipimpin oleh salah satu ustadz kita di sini. Kemudian mengikuti semua program tahfiz dan diniyah. Mengikuti semua program tahfiz dan diniyah. Nah, kemudian ya, secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Ya, pertama itu apa? Memahami fungsi pondok pesantren Al-Islah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat kepada agama, negara, dan masyarakat. Ini semua santri, kita juga semua di sini harus memahami ini. Bahwasanya kita di sini adalah lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu apa? Nah, perlu diperhatikan, percaya dan taat sepenuhnya kepada pimpinan atau mudir ma'had, para pengasuh dan semua asatidz. Percaya ya. Percaya bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu terbaik untuk kita. Dia apa gunin ngeraos, dia jangan. Tidak mungkin seorang guru itu akan menyesatkan muridnya. Kemudian taat sepenuhnya. Taat apa yang menjadi aturan-aturan pondok dan taat kepada apa yang disampaikan, yang di bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh para asatidz. Kemudian selanjutnya bersedia menerima segala tindakan atau perbaikan yang diberikan oleh semua asatidz. Kemudian yang terakhir, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, cinta kepada asatidz dan orang tua, pesantren dan lingkungan. Nah, selanjutnya ya, ada beberapa tambahan. Yang mungkin juga pernah disampaikan oleh ya, terutama yang baru-baru ini. Yang pertama yang berkaitan dengan ubudiyah, yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari selama 24 jam. Yang pertama itu apa? Salat 5 waktu berjamaah di aula untuk laki-laki dan di masjid untuk yang di putri. Kemudian seluruh santri diwajibkan agar yang pertama tidak masbuk, ya, tidak masbuk. Alhamdulillah beberapa hari ini gimana setia ya, ada 2-3 orang yang masbuk. Tidak boleh masbuk dalam mengikuti salat berjamaah. Kemudian selanjutnya ini penting untuk menjaga hubungan kita dengan masyarakat di luar. Tidak membuat kegaduhan di dalam dan sekitar pondok, khususnya ketika pelaksanaan sholat. Nah, ini mumpung lagi ingat, terutama untuk anak-anakku yang putri, khusus hari Jumat, ya, sering mungkin disampaikan, ketika sholat Jumat, kalau sudah azan, mohon untuk tidak lewat di depan sini. Mungkin ada wali santrinya yang menjenguk, kemudian ditunggu di aula masjid, maka tunggu sampai sholat jamaah, sholat Jumat itu selesai. Kemarin ada salah satu saya suruh balik, tetapi ketika kita sudah Allahu Akbar, dia lewat lagi di situ.
Kemudian seluruh santri diharuskan memakai pakaian yang sudah ditertibkan oleh pondok. Malam Jumat mulai dengan baju putih, Jumat, Sabtu, Ahad itu memakai seragam putih. Kemudian pakai sorban. Senin, Selasa pakai pakaian biru muda bagi yang sudah lama, tingkat yang dulu yang pertama. Kemudian selanjutnya nanti itu yang sisanya itu adalah warna merah marun. Nah, itu. Kemudian ya berkaitan dengan kebersihan ya. Kamar tidur, alas kaki itu harus bersih, selalu rapi. Ya. Kemudian seluruh santri dilarang keras membuang sampah, bukan pada tempat yang sudah disediakan. Mencoret-coret dinding, seperti disampaikan tadi, itu cara kita berkhidmat kepada ulama, kepada kitab, kepada lingkungan tempat kita belajar. Kemarin sore saya sampaikan bahwasanya mungkin dahulu di rumah kita biasa untuk diambilkan ini, ibu ambilkan itu, bapak ambilkan ini. Tapi di pondok kita mau mentertibkan diri kita. Untuk mentertibkan, merapikan akhlak dan fisik luar lahir batin kita. Untuk apa? Untuk menyiapkan hati kita ini sebagai wadah, menjadi wadah yang bersih, siap untuk mendapatkan ilmu yang bersih dan barokah. Jadi jangan coret-coret dinding, coret-coret meja, pintu, jendela dan tempat-tempat lainnya. Apalagi nanti pada bulan Ramadan, sebulan sebelum Ramadan itu sudah buat kalender di dinding, jangan. Jangan buat kalender di dinding. Karing 60 jelu empuk ja, libur 59, 58, 57, terus itu dibuat kalender. Jangan coret-coret meja, pintu, jendela dan tempat-tempat lainnya. Kemudian santri rambut kepalanya harus rapi. Tidak ada yang rambutnya yang dicat-cat, yang diwantek ya. Mungkin wantek ya. Wantek namanya? Rondap. Rapi. Rambutnya rapi, tidak ada yang gondrong. Kecuali santri tidak boleh berambut gondrong. Kecuali putri. Ya, kecuali putri, tidak boleh berambut seperti laki-laki. Nanti dilaknat ya. Jadi mutasyabbihin dan mutasyabbihat. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan sikap atau adab sopan santun. Setiap santri harus bersikap sopan, hormat, sabar dan tawaduk, rendah hati, serta memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan tempat kita belajar. Bersikap sopan, hormat kepada asatiz, kepada teman-temannya, sabar dan rendah hati, serta menanamkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat kita belajar. Bak sampah itu punya milik kita bersama, jangan ditendang-tendang. Pintu itu milik bersama, jangan dijadikan samsak.
jadi arena tinju. Ya, mohon itu kamar Imam Muslim. Ya itu Muhyiddin, Bang Muhyiddin. Nah, rasa ada namanya sense of belonging, begitu Ustaz ya. Rasa kepemilikan bersama. Jendela itu milik bersama, uang yang mungkin bukan milik bersama. Nah, kemudian kalau ada barang inventaris ma'had, pondok yang rusak, maka itu diganti, ya. Diganti oleh siapa? Ganti oleh yang merusak. Karena apa? Itu milik bersama. Ini momot-momot selapuin tendang. Nah, jangan begitu. Tempat sampah diam di situ, tawaduknya tempat sampah itu mau dibuang apapun, tapi kita tendang-tendang juga deh. Kemudian apabila berkunjung atau masuki kamar milik temannya atau berkunjung ke rumah ustadznya itu dengan sopan santun juga. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustaz Saiful. Nah itu jangan. Ya, kasihan Ustaz Saiful. Ya. Ustaz Yahya gitu udah capek dari pagi subuh khidmat begitu, terus asar takaza, malam ndak diam juga, jam 11 datang santri. Ustaz Yahya, Ustaz Mustaqim, kebet kepeng. Nggak ada orang buka jual jam 11 malam. Nah, kemudian seluruh santri dilarang keras. Yang pertama memiliki senjata tajam. Ya, jangan bawa pedang, jangan bawa pistol, jangan bawa celurit, nanti dikira PKI nanti. Ya, jangan bawa sabit, bukan sabit yang itu ya. Awis maksudnya. Senjata tajam itu jangan dibawa, kecuali beberapa alat-alat yang memang di panah misalnya itu, karena itu kita ada olahraga berpanah. Kemudian dilarang juga membawa alat komunikasi dan elektronik, HP, gadget bahasanya itu gadget, HP. Kemudian MP3, MP4, PS. Dia bawa PS ya. Siapa tahu dia ada kantong Doraemonnya situ. Dia buka PS5 gitu. Enggak ada. Ya pintu kemana saja tiap hari pulang ke rumah. Nah, terutama yang tempatan. Ya, yang tempatan. Orang-orang makomi. Tersinggung mungkin kalau dibilang orang kampung, ya. Orang kampung itu orang pelosok gitu. Nah, alat komunikasi, HP, gadget, PS2, PS3, PS4, MP3, MP4, termasuk juga kartu. Gak boleh bawa kartu. Karena apa? Itu membuka peluang bagi santri. Karena apa? Kalau ada wali datang, Pak singgah HP semendak. Itu kan banyak itu. Bukan di sini tapi. Ya. Di beberapa pondok diceritakan begitu. Tidak boleh bawa kartu, baik itu kartu XL, kartu L, MS dan XL, simpati kah namanya, IM3, Friend, Flexi, kartu Halo, Eksis dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan. Karena apa? Ini semua itu akan menghalangi ilaqah kita kepada guru kita, kepada ilmu kita. Kalau kita banyak memperbaik yang tadi, ngonek, ya. Seperti kata Bapak Tuan, ya. Seri luwih hubungan kita dengan orang luar, bukan langsung atau tidak langsung, maka ngonek ya kembaran nuntut ilmu sekedik mau.
Kemudian dilarang keras juga memiliki atau membaca buku-buku majalah yang tidak mendidik, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Komik, One Piece, Detektif Conan, Detektif Kindaichi, Naruto, apapun namanya, komik, majalah dan sebagainya itu tidak dibenarkan. Kemudian membuat keributan atau kegaduhan di lingkungan pondok, terutama di jam-jam yang sudah ditertibkan. Jam 2 siang itu sudah istirahat semua. Ya, yang baru-baru ya, anak-anakku yang baru, putra-putri, jam 2 itu istirahat, tidak ada yang berkeliaran. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang di luar pondok, semuanya istirahat qailulah. Untuk apa? Supaya nanti tahajud cepat dibangunkan, dan ketika program ba'da asar dan program setelah isya itu tidak ada yang ngantuk. Karena apa? Ngantuk di pondok kita itu dosa besar. Ya, ngantuk ketika program di pondok kita itu adalah dosa besar. Begitulah kira-kira ya, dosa besar ya, jangan sampai diteriakin nanti. Kemudian ini juga penting ini ya, dilarang keras juga duduk di atas meja ya. Anak-anak yang baru jangan duduk di atas meja, jangan duduk di atas jendela. Di jendela maksudnya bukan di atas jendela, bukan. Jangan duduk di jendela, kemudian di tempat-tempat yang kurang sopan. Kemudian tidak boleh atau dilarang keluar ma'had tanpa izin. Ya. Tadi kan dikatakan tinggal di ma'had 24 jam lah. Momot balik kamar ndak. Boleh keluar, tapi ada izinnya. Izinnya itu nanti insya Allah nanti disampaikan. Izinnya kemana ya? Yang berkaitan dengan perizinan mau keluar mau pulang, mungkin ada keadaan-keadaan darurat, nanti diperkenalkan kemana akan berizin. Kemudian santri juga dilarang keras ya, kembali atau pulang ke asrama pada jam-jam program. Ini diperhatikan ya. Dilarang keras balik pulang ke kamar masing-masing ketika jam program. Maka nanti minta mudabbir yang insya Allah hari ini akan dilantik ya, untuk menertibkan kembali peraturan-peraturan yang sudah diumumkan. Kemudian yang terakhir diri. Kalau misalnya ada salah satu santri atau beberapa santri melanggar peraturan, melakukan yang dilarang, atau maksudnya dilarang itu lupa, pacaran juga dilarang. Karena apa? Ya, pacaran itu melakukan perkara yang dilarang agama. Nah, dilarang pacaran. Apalagi yang dilarang, Ustaz? Dilarang juga merokok, jadi ahli hisab. Cukup jadi ahli kitab saja. Jangan jadi ahli hisab. Tidak boleh merokok di pondok. Di pondok, apakah di pondok saja? Di luar pondok juga tidak boleh. Kalau ada ketahuan melakukan membawa HP, membawa kartu, memakai rokok, minum-minuman keras, ya, narkoba dan sebagainya, gitu. Bukan nasi rawan komak bagi, bukan. Narkoba, maka ada sanksi-sanksi yang sudah ditertibkan. Yang pertama, kalau melanggar sekali, maka dia akan mendapatkan teguran keras daripada pihak pondok. Melakukan untuk yang kedua kali, maka dia akan diskor selama 40 hari. 40 hari bisa skornya di luar atau bisa skornya di
di dalam. Kalau di luar itu dipulangkan ke rumahnya, dipenjara di rumahnya. Kalau di pondok skor 40 hari, puasa 40 hari, zikir 1000. Apalagi? Salat taubat setiap malam sebelum tidur berapa rakaat Ustaz ya? 12 rakaat. Nah, dan tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidur. Nah, kemudian kalau sudah sekali diperingati melakukan untuk yang kedua, setelahnya di skor 40 hari, kalau sudah yang ketiga kali, nah maka dia akan dipulangkan. Mungkin jodoh rezekinya itu sudah sampai yang ketiga itu saja. Nah ini betul-betul diperhatikan untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Demikian kurang lebihnya nanti insyaallah akan disampaikan lagi oleh para mudabbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.